Disney itu kemarin mengumumkan adanya pergeseran jadwal tayang untuk film-filmnya mereka. Nah, antara lain Blade 3 Maret 2023 jadi 6 September 2024. Deadpool 3 6 September 2024 jadi 8 November 2024. Fantastic Four dari 8 November jadi 14 Februari 2025. Nah, sebuah film Marvel yang rahasia belum diumumin dari 14 Februari 25 jadi 7 November 25. Jadi ini basically digeser semua. Nah, terus si Avengers Secret Wars keambil sama Marvel movie rahasia ini jadi 1 Mei 2026. Dan terakhir ada satu film Marvel rahasia lain yang diambil sama Secret Wars ini 1 Mei 2026. Jadi belum ada tanggalnya. Ya belum dikasih judul juga sih. Nah, gue bisa ngerti sih karena Blade ini kan baru aja sutradaranya mundur ya dari project film ini. Jadi mereka butuh waktu ekstra memang buat cari sutradara baru dan sebagainya. Walaupun ini lumayan lama ya, dari Maret 2023 awal tahun gitu jadi September 2024. Nah, sebenarnya tapi info ini cuman buat alasan aja sih buat gue ngangkat soal Marvel karena gue baru dapat rumor. Sekali lagi baru rumor ya. Tapi rumor yang gue tuh nggak tahan kalau gue nggak ngomongin atau nggak gue ceritain di sini. Jadi yuk kita mulai off the record. Hari ini kita akan bercerita tentang sang iblis dan seekor laba-laba. Ya, welcome back di Off the Record versi podcast dari Popo on the Radio, di mana di sini gue akan ngebahas sesuatu yang secara lebih mendalam. Nah, yang kita bahas pertama adalah kemunculan Daredevil. Akhirnya bukan Matt Murdock, muncul sebagai Matt Murdock juga sih, tapi muncul sebagai Daredevil di serial She-Hulk yang akhirnya muncul di episode ke-8 atau episode nomor 2 terakhir, yang sebenarnya gue pikir dia bakal muncul dari episode 4 atau episode 5 karena kan helmnya dikeluarin kan di situ, tapi ternyata baru muncul di episode 8. Dan untungnya nggak mengecewakan Daredevil yang si Matt Murdock ini, walaupun dia sedikit beda sih sama Daredevil yang di Netflix karena dia lebih ceria gitu, lebih bacot daripada di serial Netflixnya, dan itu memang udah sesuai ekspektasi sih. Soalnya kan memang MCU itu lebih ceria ya dibandingkan serial Marvel yang Netflix, dan walaupun mungkin bisa juga ini bisa dijelaskan dengan cara ya setelah kejadian Daredevil yang 3 season itu terus dia jadi lebih tenang gitu, beban hidupnya jadi lebih berkurang, traumanya jadi rada berkurang. But anyway, ada adegan di lorong kayak serial Daredevil pada umumnya. Kalau kamu belum pernah nonton, di Daredevil season 1, 2, 3 sama The Defenders itu selalu ada adegan dia berantem di lorong, udah ikonik gitu. Jadi ada adegan itu juga di episode 8 kemarin. Dan kostumnya juga beda, kostumnya dia merah kuning ya. Jadi helmnya kuning, terus bajunya merah, terus tangannya kuning, dan kakinya kayaknya juga kuning deh. Pokoknya ini ada fotonya, nah kayak gini. Dan kenapa merah kuning atau warna saus tomat dan mustard kalau kata She-Hulk? Karena memang Daredevil ini waktu muncul pertama kali di Marvel Comics, kostumnya gitu, merah kuning gini. Dan ini kan in a way kayak penyambutan kembalinya Daredevil atau lahirnya Daredevil di MCU kan. Makanya wajar kalau terus pakai kostumnya yang ini. Walaupun gue ada feeling nanti di serialnya Daredevil yang sendirian yang di Disney Plus akan tayang, yaitu Daredevil Born Again, kayaknya dia bakal balik pakai kostum yang merah hitam itu sih. Dan gue ada feeling juga episode terakhir ini mungkin bisa ada Daredevil lagi, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi kalau ternyata enggak, ya udah, berarti kita lihat Daredevil lagi di Daredevil Born Again itu, yang kalau dilihat dari judul yang sama, dari judulnya yaitu Born Again, maka ini kemungkinan besar akan mengadaptasi cerita Daredevil di komik dengan judul sama, yaitu Daredevil Born Again, yang waktu itu banyak dipuji nih. Wah, Born Again ini keren banget ceritanya. Karena yang nulis Frank Miller kan, yang nulis ini The Dark Knight Returns, yang komik Batman itu. Tapi yang bikin gue super excited soal rumor ini tuh sebenarnya bukan Daredevil, walaupun nanti ada menyambungnya sama Daredevil ya, karena ya gue excited juga sih sama Daredevil. Dan yang bikin tambah excited adalah karena menurut rumor, sekali lagi ya, menurut rumor
ini nggak ada di kalender Marvel saat ini, tapi 12 Juli 2024 itu udah dipesan sama Sony dan Marvel untuk menjadi film solo Spider-Man yang keempat di MCU, yaitu Spider-Man-nya Tom Holland. Dan itu berarti ada di akhir phase 5 ya, itu sebelum Avengers, Kang Dynasty sama Secret Wars. Dan rumor ini, katanya di rumor ini, film Spider-Man 4 ini akan berupa film team up, di mana Spider-Man, memang Spider-Man MCU di semua filmnya selalu team up sama superhero lain ya. Kayak pertama ada Iron Man, terus kedua ada si Mysterio jadi musuh sih. Terus ketiga ada si Doctor Strange. Nah yang keempat ini katanya akan team up dengan Daredevil. Dan katanya lagi film Spider-Man 4-nya punyanya Tom Holland ini tuh ceritanya akan mengambil kelanjutan dari serial Daredevil Born Again ini. Jadi misalnya jadi semacam sequel lah atau lanjutannya. Jadi ada mungkin Born Again tuh nanti endingnya rada gantung dan itu dilanjutkan di film Spider-Man yang keempat ini. Dan menurut gue make sense karena kan Spider-Man ini di akhir No Way Home dia balik lagi ke Spider-Man yang kita kenal ya, berhadapannya dengan musuh-musuh yang nggak menghancurkan dunia segala macam lah, tapi street level. Dan musuhnya Daredevil sama Spider-Man itu sebenarnya kan punya satu musuh yang mereka sharing, yaitu Kingpin. Jadi masuk akal kalau nanti di film Spider-Man keempat ini terus ternyata musuhnya Spider-Man itu si Kingpin sama si Scorpion, dan nanti dia kerja sama bareng sama Daredevil karena di serial Daredevil Born Again itu gue juga yakin musuhnya pasti Kingpin. Soalnya dari komik judul Born Again itu musuhnya Kingpin. Jadi gue hype banget sih. Soalnya klasik aja gitu, Spider-Man di komik kan emang sering team up ya sama superhero yang bisa dibilang bukan top tier superhero tapi yang street level kayak Daredevil atau Punisher, terus si Luke Cage gitu-gitu tuh Spider-Man sering tuh. Nah jadi seru nih kalau Spider-Man dan Daredevil melawan Kingpin. Dan si Matt Murdock kan nanti pasti langsung tahu dong Spider-Man itu siapa dari heartbeatnya dia dan segala macam. Dan rumor terakhir soal Spider-Man di MCU ini yang sekaligus gue jadikan ending adalah karena terakhir kali kan di No Way Home ini di post credit scene-nya kan itu ada simbiotnya Venom yang tersisa di MCU, ketinggalan di MCU satu blob gitu. Nah maka nantinya Peternya Tom Holland ini juga akan dapat symbiote suit kayak yang di komik-komik. And untuk si ini Marvel pengen supaya ini ngikutin cerita komik aslinya. Jadi kalau di cerita komik aslinya itu Spider-Man ini kan pertama kali dapat kostum aliennya ini tuh waktu ikut event Secret War gitu. Nah Secret War-nya beda sih sama Secret Wars yang sekarang diadaptasi. But kemungkinan dia bakal dapat kostum simbiotnya berarti antara di Avengers yang Kang Dynasty atau kalau bener ngikutin komik ya di Secret Wars ya at least namanya sama walaupun maksudnya Secret War sama Secret Wars di komik ini beda. Yang pertama battle di planet lain dan Secret Wars yang kedua ini tuh ini kayak gara-gara multiverse. Nah yang ini kan memang multiverse yang ntar nanti di tahun 2026. Jadi sebenarnya masih lama sih buat dapat kostum simbiotnya dia. And gue setuju sih kayaknya memang kostumnya yang bakal dia dapat itu di ini film Avengers. Kayak ini dia dapat ini yang Iron Spider ini kan juga di film Avengers kan baru dia pakai. Padahal udah di teasing. Jadi mungkin nanti yang keempat juga ada teasernya itu. So itu dia tadi salah satu rumor Marvel yang bikin gue paling semangat, makanya gue sampai pakai baju Marvel. And She-Hulk hari ini harusnya tayang sih episode terakhirnya, and I gotta say She-Hulk ini cukup enteng sih ceritanya dan kayak seperti serial Marvel pada umumnya lumayan kepanjangan 9 episode, harusnya bisa dikurangin sedikit tapi ya udahlah. Abis ini Marvel apa sih? Black Panther ya, Wakanda Forever, yang gue jujur nggak tahu kenapa kayak biasa aja gitu, gara-gara nggak ada T'Challa kali ya. Tapi ya udahlah. Intinya gue excited banget buat yang Spider-Man sama Daredevil ini. Bahkan gue pengen cepat-cepat nonton Daredevil Born Again, tapi itu masih 2024. Gak tau deh, tahun depan kayaknya gue bakal gak gitu sering nonton film Marvel sih. Kalau lihat
line-up-line-upnya. Tapi ya kita tunggu aja nanti ya. Ya udah gitu aja untuk Off the Record hari ini. Kalau kamu belum subscribe YouTube Popo on the Radio, please do so, karena itu ngebantu gue buat mensupport gue, and share juga sama teman-teman. Klik like juga kalau suka dengan isinya dari episode yang ini, dan dengerin juga podcast ini di Spotify Off the Record, and itu versi audionya. Okay, thank you so much. Hopefully you have a great week. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.